Jadi kurang lebih udah setahun gue cukup menyeriusi untuk bikin video di YouTube. Gue cukup ya lumayan lah ya, walaupun sempat on off, kayak gue sempat off 3 bulan 2 kali, berarti kurang lebih gue serius banget ya tuh sekitar 6 bulan. Tapi untuk bisa punya sekitar 1.500-an subscribers sampai video ini dimuat itu udah menjadi pencapaian yang cukup lumayan buat gue, apalagi gue nggak pakai banyak ngedit. Paling gue sempet edit kualitas audio terus tambah teks aja, tapi selebihnya udah gue nggak cut, bahkan kayak one take and that's it. Jadi gue mau kasih tahu beberapa tips, atau lebih tepatnya apa yang gue pelajari dari setahun terakhir ini biar jadi bahan evaluasi diri gue juga, agar di tahun kedua nanti gue bisa lebih baik dan mungkin lebih serius juga, karena jujur banyak banget bercandanya, tapi ya nggak apa-apa juga sih, kan pilihan orang ya. Jadi yang pertama, ini gue ada catatan. Yang pertama adalah konsistensi adalah kunci. Itu beneran deh, nggak bohong cuy. Kayak gue sempet stop 3 bulan, itu balik lagi susah lagi bikin algoritmanya nurut ke gue. Ternyata yang terpenting itu adalah konsistensi. Jadi biar algoritmanya jadi kenal, oh dia bikin videonya ini, nanti dicariin, mungkin kayak gitu ya kurang lebih. Tapi intinya konsistensi penting, selain emang buat algoritma atau mungkin buat penonton yang emang beneran suka sama konten kita. Konsistensi itu juga baik buat kita, agar kita terlatih, agar kita bisa melakukan ini secara otomatis. Jadi ya udah jadi bagian hidup kita. Nah gue sih semoga pelan-pelan pengennya sih seperti itu ya, walaupun mungkin ada suatu masa gue kayak sehari skip gitu atau lupa, tapi ya harapannya sih gue nggak kayak sebelumnya kelamaan tuh 3 bulan gue nggak ngapa-ngapain, kebanyakan nunda, males. Ya kalau misalkan nanti sehari atau 2 hari atau bahkan seminggu, ya gue harus segera balik lagi bikin video apapun, walaupun bentuknya shorts. Terus selanjutnya, viral itu jangan dicari. Ini ada satu video gue yang kayak gue nggak nyangka bisa viral, bahkan sampai kayak ada yang berantem gitu di kolom komentar. Kayak gue, ngapain lu berantem di kolom komentar perkara video simple kayak gini. Terus tapi video tersebut ternyata memberikan gue banyak watch hours, terus dan subscribers juga. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Kalau misalkan belum tahu video gue apa yang paling hit, bisa langsung cek di YouTube gue, terus cek aja video paling banyak ditonton, ketahuan itu paling menonjol. Kayaknya 46 ribuan penonton deh, gue lupa, pokoknya hampir 50 ribu. Thank you banget, itu memberikan gue kesempatan untuk bisa dimonetisasi akhirnya gara-gara video itu, luar biasa banget sih. Tapi ya intinya menurut gue sih nggak usah dicari ya, bikin aja, karena kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya yang bener-bener viral apa, kecuali emang temen-temen tuh niat banget untuk nyari duit dari YouTube. Jadi bener-bener mempelajari algoritma, mempelajari konten-konten yang beneran hits, jadi bener-bener mempelajari tren. Jadi mungkin teman-teman tahu kira-kira yang viral apa, atau mungkin teman-teman bisa jadi trendsetter, itu lebih gila lagi. Tapi menurut gue ya, kalau misalkan emang gayanya lumayan santai kayak gue, ya udah santai aja bikin video semau kalian. Tapi mungkin ada plus point, kayak misalkan bisa disampaikan dengan lancar gitu, kalau ngomong ada jelas intonasinya, jadi teman-teman yang dengerin pun juga enak gitu. Jadi ada beberapa hal yang bikin teman-teman tuh agak lebih beda daripada yang lain. Tapi ingat, maksudnya nggak bener-bener ngejar viral, karena kalau misalkan kita ngejar viral, yang gue takutkan adalah itu akan menurunkan semangat kita sih untuk bisa terus nge-YouTube secara jangka panjang. Emang namanya hidup tuh banyak pilihan ya. Teman-teman selalu punya pilihan untuk stop YouTube, mungkin fokusnya di TikTok atau di Instagram dan lain sebagainya. Tapi menurut gue kalau misalkan emang fokusnya jangka panjang, gak usah fokus sama yang viral-viral sih. Kayak bikin aja konten senyaman teman-teman, dan mungkin dari situ ternyata ada aja yang suka dan menjadi kumpulan orang yang cukup banyak. Itu menurut gue sih. Tapi kita lihat nanti di tahun kedua apakah benar atau tidak.
Evaluasi gue yang satu ini. Terus yang ketiga, ini penting banget guys, have fun, bersenang-senang lah. Kalau emang sempet stop, ya kayak yang tadi udah gue bilang, ya balik lagi, it's okay. Kayak lagi jatuh, balik lagi. Emang gak gampang, apalagi emang tujuan gue sih kalau bisa ya sampai 10 tahun mungkin, amin ya kan, gak ada yang tahu cuy. Karena gue pribadi ternyata seneng pencet play, terus pencet record, abis itu ngerekam, terus gue ngomong kayak gini. Dan gak banyak ngedit, karena gue tahu kayak gue males kalau banyak ngedit. Jadi itulah cara gue. Kalau misalkan teman-teman punya cara yang lebih cocok, ya good for you. Yang penting intinya apapun caranya, manusia kan berbeda-beda ya karakteristiknya, teman-teman bisa seneng, bisa serius melakukannya. Jadi nggak cuma seneng, emang beneran kalau lagi bosen pun bisa memaksa diri dengan pilihan seperti itu. Dan ya balik lagi ke poin nomor 1, konsisten. Jadi dari have fun itu kita bisa jadi konsisten, itu menurut gue. Terus keempat sebenarnya ada hubungannya dengan poin-poin sebelumnya, tentu saja sangat bersinergi. Jangan sampai burn out guys, perkara bikin kayak gini, waduh, jangan sampai merasa tertekan, terus merasa aduh kok video gue gini-gini aja, aduh gak ada yang nonton, dan lain sebagainya. No, pikir aja, it's okay. Kalau misalkan emang ternyata dari 20 video kok gak ada yang suka ya mungkin itu saatnya teman-teman cari yang lain, atau mungkin mau coba lagi bikin sampai 50 biar ketahuan, ya silakan. Tapi kalau misalkan udah 100 video ternyata gitu-gitu aja, ya mungkin emang ada cara yang salah gitu. Kalau emang teman-teman fokusnya ngincer ada lah beberapa penonton setia. Jadi kayak jangan sampai burn out, tapi bereksplorasi lah. Jangan terlalu fokus sama hasil sekarang, karena menurut gue ini adalah long term game. Ini adalah maraton, anjay. Ini adalah perjalanan panjang, bukan coba perjalanan weekend doang yang kita harus buru-buru. No, tentu tidak. Terus yang kelima, ini cukup penting. Pakailah alat atau gawai yang teman-teman punya. Jujur gue cukup beruntung sih, karena HP gue lumayan oke kameranya. Ini gue selalu pakai kamera HP. Tapi menurut gue jujur, kalaupun kamera HP yang biasa aja, kayak harga 1,5 sampai 3 juta, itu menurut gue oke. Tapi yang terpenting adalah ya kameranya sih. Kamera mikrofonnya sih. Ini kenapa gue pilih mikrofon tali? Karena gue tahu gue males. Kalau misalkan pakai yang Bluetooth udah memahal ya kan? Udah memahal, terus aduh capek gue kadang ngesinkronnya itu, terus gue harus ngecas pula. Menurut gue banyak sekali cons-nya atau hal-hal negatifnya. Sedangkan kalau misalkan mic jepit kayak gini, gue tinggal colok aja ke HP, terus gue udah deh kerekam langsung ke HP. Udah gitu harganya cenderung murah. Ini harganya kalau nggak salah ya sekarang 150 ribuan mungkin kalau promo kali ya, atau 160 ribuan, tapi sangat-sangat terjangkau. Jadi menurut gue ya, kalau misalkan emang mau mulai terus mau coba dengan gaya YouTube-nya simple kayak gue, ya udah pakai HP terus pakai mikrofon deh. Udah, atau pakai HP aja. Setahu gue bahkan Coach Justin Laksana itu salah satu panutan gue dalam bikin YouTube, salah satu referensi gue. Dia bahkan awal-awal aja tuh nggak pakai tripod, nggak pakai mic, beneran HP terus dia ngomong. Tapi ya namanya Coach Justin, dia tuh ada hal yang bikin dia beda, walaupun alatnya sederhana. Dia tuh opininya unik, terus dia berani pakai kata-kata kasar. Terus menurut gue intonasi dia ngomong juga, meskipun kadang kayak kelihatannya datar, tapi sebenarnya ada liuk-liukannya. Jadi enak untuk didengarkan sampai habis. Jadi orang-orang pun tertarik dan dia konsisten. Dan itu aja sih menurut gue 5 hal penting yang perlu dilakukan atau sekaligus menjadi evaluasi gue selama nge-YouTube serius setahun terakhir ini. Emang kanal gue tuh usianya udah lama banget. Iya, gue udah bikin akunnya udah lama buat nonton, terus gue upload video-video dokumentasi kampus gitu, gue udah lama. Cuma gue bikin
konten kayak gini nih, yang kayak gini nih ngomong. Ini ya baru setahun terakhir ini, kayak belum setahun, malah hampir setahun, tapi ya udahlah, anggap aja setahun. Itu aja dari gue. Kalau misalkan ada komentar, tanggapan, gak setuju atau apa, langsung aja share di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah like, bahkan dislike, bahkan ngasih komentar gak setuju. Itu meramaikan kanal YouTube Novia Kelana ini. Terima kasih banyak teman-teman atas dukungannya. Dan buat gue pribadi, dari gue untuk gue, semoga gue bisa konsisten dan bisa lebih baik dari sebelumnya. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Dadah.